Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. PDO Smart Friend maupun PDO Moria Sinar Mas, ya, kita senantiasa dalam keadaan yang baik karena kita beriman dan percaya bahwa Tuhan kita senantiasa menyertai kita terlepas dari apapun keadaan kita, baik dalam kondisi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan maupun kesulitan. Kita mau tetap percaya bahwa rancangan daripada Tuhan adalah rancangan yang terbaik, yaitu Tuhan menyediakan rancangan yang indah dan penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Baik, mari sama-sama kita menghampiri Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita mau sama-sama berdoa. Maha besar Engkau Allah, Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan masih izinkan kami semua berada dalam kondisi yang baik dan siap bersekutu dengan Engkau, beribadah kepadamu. Kami mohon Engkau pimpin seluruh acara ibadah ini Tuhan, dan biar kami senantiasa mendapatkan rema yang baru yang pada akhirnya kami aplikasikan untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu sajalah Bapa. Kami serahkan kembali seluruh proses ibadah ini hanya di dalam nama anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita naikkan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini,
kuasa terjadi di sini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom saudara-saudara semua di PDU Immanuel dan PD Moria. Saya percaya saudara-saudara dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan Yesus kita selalu luar biasa. Dan saya sangat percaya bahwa saudara dan saya akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin saudara-saudara. Oke, kita langsung aja ya. Saya ingin membacakan buat saudara-saudara semua dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-26 sampai 28. Alkitab bilang begini, Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang yang memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, jelas firman Tuhan katakan buat kita semua bahwa Tuhan berjanji. Gak hanya bumi saja, tapi langit juga Tuhan akan goncang. Dan saya percaya semua saudara yang menyaksikan acara ini sudah pada tahu bahwa janji Tuhan kita itu selalu ya dan amin. Ya. Nah, oleh sebab itu kita nih orang-orang Kristen jangan suka nengking-nengking goncangan.
Buang kebiasaan itu. Karena kita seringkali nggak suka kalau ada goncangan. Sementara firman Tuhan katakan bahwa goncangan salah satu janji daripada Tuhan kita. So, sikap kita sebaiknya sebagai orang Kristen adalah embrace. Kita memeluk, kita menyambut setiap goncangan yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, kalau kita bicara soal langit, sudah terjadi, saudara. Kalau saudara nonton berita beberapa minggu lalu di kota Surabaya, hujan es tiba-tiba. Banyak kota-kota di belahan bumi kita yang nggak pernah turun salju, tiba-tiba bersalju. Oke? Cuaca ekstrim mulai terjadi di mana-mana. Dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa Tuhan bukan sedang berjanji, tapi Tuhan sedang menjalankan janjinya. Ya, langit. Bumi, jangan tanya, depan mata saudara dan saya, apa saja lagi digoncang. Apa saja, you name it. Ya, keluarga-keluarga lagi digoncang, perusahaan-perusahaan banyak yang digoncang, gereja-gereja banyak yang digoncang, banyak komitmen yang digoncang, dan seterusnya. Nah, kita perlu tahu bahwa saudara dan saya punya good news. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun semua lagi digoncang, tapi kita punya satu yang tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan sorga. The unshakable kingdom. Nah, oleh sebab itu penulis Ibrani mencatat bahwa saudara dan saya harus beribadah dengan rasa hormat dan takut dan harus mengucap syukur. Oke? Karena kita punya kerajaan sorga. Nah, saya ingin mengajak saudara pegangan sama itu. Mungkin saudara bertanya, pegangan sama apanya, Pak? Pegangan sama prinsipnya. Pegangan sama firman Tuhan. Ya, jangan pegangan sama your deposito, janganlah. Ya, boleh punya gitu-gituan boleh. Jangan pegangan sama your insurance. Jangan pegangan sama tabungan, jangan pegangan sama tabungan hari depan dan lain sebagainya. Gak apa-apa punya itu semua, tapi ingat baik-baik, in any seconds, dalam hitungan detik, apa saja bisa digoncang. Oke? Nah, kita semua perlu tahu bahwa setiap ada goncangan, goncangan selalu menyerang bagian dasar. Saya ulang. Setiap ada goncangan, goncangan selalu menyerang bagian dasar. Oke? Itulah goncangan. Ya, kalau perusahaan mungkin dasarnya adalah modal. Itu yang diserang, itu yang digoncang. Keluarga, dasarnya adalah komitmen. Itu yang diserang. Oke? Jadi, goncangan selalu menyerang bagian dasar. Nah, pertanyaan buat kita semua pada hari ini adalah, dasar kehidupan kita selama ini itu apa? Oke, saya ingin mengajak saudara kita pergi sebentar ke Mazmur 11 ayat yang ketiga. Mazmur 11 ayatnya yang ketiga. Alkitab catat begini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu, ya, the righteous man. Orang benar dalam Alkitab saudara dan saya bukan berbicara tentang orang yang paling benar, tidak. Ya, karena ini bahasa Inggrisnya adalah the righteous man. The righteous man punya pengertian orang yang memposisikan dirinya ya tepat di hadapan Tuhan. Itu pengertian orang benar. Ya, jadi orang benar itu bukan orang yang lebih benar dibanding yang lain, tidak. Dan Alkitab catat, kalau dasar-dasar dihancurkan, orang benar pun nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa bikin apa-apa. Ya, jadi dasar ini sangat-sangat luar biasa. Makanya Yesus mengatakan di Lukas 6 ayat 46 sampai 49, saya percaya semua saudara udah tahu, ya, rumah yang dibangun di atas pasir, dasarnya pasir. Waktu ada angin ribut, ada banjir, ya, dan lain sebagainya, ada goncangan, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini berbicara tentang orang Kristen yang cuma mendengar firman tapi nggak pernah melakukan. Ya, tapi ada satu tipe orang Kristen lagi, ya, Yesus menambahkan, ini orang dia bangun rumah di atas batu. Dasar rumahnya batu. Waktu ada banjir, angin ribut, rumah ini nggak bisa dirubuhkan. Ya, karena dasarnya itu kuat sekali. Dan ini berbicara tentang seseorang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, makanya, ya, sampai firman Tuhan mengatakan ini berarti goncangan itu luar biasa sekali. Luar biasa. Nah, pertanyaan saya sekarang buat saudara-saudara sekarang begini. Ya, saudara jawab di dalam hati aja. Gereja, kalau mimbarnya diambil, gerejanya masih ada nggak, saudara? Jawaban saya masih. Kalau pembicaranya diambil, gerejanya masih ada nggak? Jawaban saya masih ada. Waktu worship leader, pemain musik diambil semua. Even gedungnya dibakar.
gereja tetap ada. Ternyata saudara, selama ini ya kita cuman bermain-main di area yang namanya aksesoris. Aksesoris, mimbar, pembicara, pemain musik, worship leader, gedung, itu ternyata cuman aksesoris. Ya, makanya waktu aksesorisnya ada yang rusak, kita kecewa berat. Ada pembicara jatuh dalam dosa, kita orang Kristen kecewa berat. Karena apa? Kita bermain-main di area aksesoris. Kita nggak pernah punya kecenderungan untuk memperbaiki dasar. Karena dasar itu nggak enak, nggak ada yang mau ke situ. Nggak ada yang mau ke situ. Ya, di bawah tuh nggak enak banget, nggak ada yang mau ke situ. Gelap, ya, nggak ada siapa-siapa. Tapi fondasi itu ada di situ. Orang cenderung lihat gedungnya kan, bangunannya yang orang lihat. Tapi fondasinya, kita nggak pernah tahu. Ya, dan saya mau yakinkan saudara, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di setiap fondasi kehidupan yang kita sedang bangun. Nah, makanya saya mau pesan buat saudara-saudara, jangan bermain di area aksesoris. Ya, saya sering dengar orang Kristen, wah saya ngopi sama pendeta itu. Saya kenal sama pendeta itu. Saudara, please, masuk surga nggak ada yang borongan. Masuk surga itu tergantung keputusan kita masing-masing. Ya, nggak ada yang borongan, bukan karena kenal ini, kenal itu, bukan. Ya, saya mau ajak saudara, mau pastikan saudara dan saya, kalau mau masuk surga, kita kenal sama orang dalamnya. Namanya Tuhan Yesus, kita kenal dia secara pribadi, kita kenal sama dia. Bukan kenal sama aksesoris. Karena kita-kita ini cuma aksesoris. Ya. Nah, yang pertama, karena tema saudara hari ini nih cukup seru sih sebenarnya. Saya sampai pusing nyari-nyari ayatnya, ya. Temanya jangan cepat tersinggung. Oke? Nah, orang yang cepat tersinggung itu seringkali mesti dilihat dasar kehidupannya gimana. Mesti dilihat. Oke? Nah, saya mau ajak saudara kita baca sekarang kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18. Kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya Hari Tuhan. Jadi Petrus ini menutup semua tulisannya dengan ayat ini, ayat terakhir. 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. See, I told you, kenallah sama orang dalam. Namanya Yesus Kristus. Dia Juru Selamat saudara dan saya. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, coba. Kalau saudara mau memperbaiki dasar kehidupan saudara, supaya saudara nggak jadi orang yang cepat tersinggung, baperan, dan lain sebagainya, coba bertumbuh ke arah kasih karunia dan pengenalan akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jangan main-main di aksesoris. Jangan cuma kenal ini, kenal itu, kenal ini, saya kenal sama WL itu, saya kenal ini, kenal... No, kenal sama Tuhan Yesus. Dan bertumbuhlah ke arah kasih karunia. Saudara dan saya mesti semakin dalam punya pengetahuan mengalami kasih karunia Tuhan. Kita baik, Tuhan sayang sama kita. Kita jahat, Tuhan tetap sayang sama saudara dan saya. Itulah kasih karunia. Bertumbuh ke arah sana. Jangan bengong dengar kalimat itu. Karena Tuhan kita, dia seperti itu. Dia cinta sama pendosa. Dia nggak suka sama dosanya, tapi dia sayang sama pendosa. Itu Tuhan Yesus kita. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Berapa tahun lalu orang Kristen mencoba-coba hitung-hitung kasih karunia pakai kalkulator manusia. Kita gagal. Ya, makanya saudara mungkin masih ingat ada istilah-istilah hyper grace, cheap grace, ya, kasih karunia bablas sama kasih karunia murahan. Oke? Dan ini yang dilakukan sama orang-orang Kristen, mereka mencoba menghitung kasih karunia pakai kalkulator manusia. No, we cannot do it. Ya, Alkitab mencatat bahwa kasih karunia Tuhan lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Mau dihitung gimana? Meter kubiknya nggak nyampe. Mau dihitung gimana? Di toko buku sekolah 5 tambah 2, 7. Dalam kasih karunia 5 tambah 2, 5.000. Hah? Saudara ingat kan matematika itu? Ya. Tiba-tiba orang yang datang paling telat dibayarnya sama orang yang datangnya pagi. Melanggar undang-undang ketenaga kerjaan. Ya, sebelah kanannya Yesus.
Orang dulu kalau sampai disalib itu bukan maling Indomaret loh. Dia penjahat kelas kakap. Masuk surga cuman ngomong satu kalimat. Ingat saya. Tiba-tiba saat itu juga dia di Taman Firdaus bersama-sama dengan Yesus. Semua nggak ada yang dihitung. Matematikanya gimana? Nah, oleh sebab itu one word to describe His grace. Satu kata untuk mendeskripsikan kasih karunia Tuhan. Kata itu namanya adalah amazing. Amazing grace. Bertumbuh ke arah kasih karunia. Bertumbuhlah ke arah kasih karunia dan pengenalan akan juru selamat kita Yesus Kristus. Kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Saudara mau belajar Alkitab, fine, bagus. Tapi kata mengenal di seluruh Alkitab saudara dan saya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kata mengenal diambil dari bahasa Yunani, namanya adalah ginosko. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah keintiman. So, ya, mengenal Tuhan bukan cuman kenal ayat ini, hafal ayat ini, bukan. Tapi lebih kepada hubungan, relationship kita sama Tuhan. Nah, bertumbuh dong ke sana. Percuma kita rajin kebaktian, rajin pelayanan, tapi nggak ada keintiman sama Tuhan, percuma. Kita nggak bertumbuh kemana-mana. Karena saya khawatir gini, karena waktu nih ya. Saya khawatir gini, kalau kita nggak bertumbuh ke arah kasih, kita akan bertumbuh ke arah lawannya kasih. Namanya adalah nafsu. Ini yang ngeri banget. Ya, lawannya kasih itu nafsu. Rasul Paulus waktu lagi dibukakan pewahyuan soal kasih, the fruits of love, buah-buah daripada kasih, di kota Korintus. Kota Korintus lagi dikuasai sama Afrodit. Saudara kalau Google Afrodit ini dewi seks. Oke, lakinya banyak, suaminya banyak, pacarnya banyak, dan anak-anaknya pun banyak. Oke, dua yang saya ingat nama anaknya, yang pertama adalah Eros, yang kedua adalah Phobos. Ya, Eros itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah nafsu. Phobos adalah akar kata dari fobia. Bahasa Indonesianya takut. Oke, dan ini yang lagi menyerang banyak orang Kristen. Orang Kristen kalau nggak bertumbuh ke arah kasih, kita jadi orang nafsuan dan jadi orang yang ketakutan. Nama anak-anaknya Afrodit yang lain tuh aneh-aneh loh, saudara-saudara bisa Google lah. Ada yang namanya teror dan lain sebagainya. Ya, can you imagine kalau mamanya manggil gitu, nafsu makan dulu gitu. Ini keluarga aneh banget. Ya, takut, ayo sekolah gitu. Ini keluarga aneh banget nama-namanya. Tapi itulah yang terjadi. Dan ini kekhawatiran saya. Kalau kita nggak bertumbuh ke arah kasih, kita akan bertumbuh ke arah nafsu. Karena kelihatan sekarang banyak orang Kristen yang nafsuan. Salah satunya adalah kita cepat tersinggung. Itu orang nafsuan. Cepat tersinggung, cepat baper, dan lain sebagainya. Karena nggak bertumbuh sebagai orang Kristen, kita nggak grow up. Nggak pernah jadi dewasa. Ingat ya saudara, dewasa punya pengertian bukan tua. Ya, dewasa punya pengertian, dewasa adalah keputusan. Mau jadi dewasa apa enggak? Makanya ada istilah tua-tua keladi. Pernah dengar? Atau sedang mengalami? Tua-tua keladi. Ini menggambarkan orang yang umurnya udah tua, tapi nggak pernah dewasa. Nah, orang yang mau grow, bertumbuh, dia akan dewasa. Untuk tidak nafsuan. Nafsu mau balas dendam. Ya, nafsu mau beli barang ini padahal uangnya nggak ada. Nafsuan kita. Hari-hari ini banyak orang kayak gitu. Orang Kristen lagi. Ya, nafsu pengen cepat kaya. Be careful. Ya, makanya banyak orang Kristen terlibat sama investasi bodong. Ya, robot lah, inilah, itulah. Ya, apalah semua itu namanya. Oke, karena apa? Pengen cepat kaya. Baca dong Amsal 28 ayat 20. Orang yang pengen cepat kaya dapat banyak hukuman, tapi orang yang bisa dipercaya berkatnya banyak. Ini bisnis prinsipal yang luar biasa yang Alkitab ajarkan, tapi kita nafsu. Kita nafsuan. So be careful. Lalu banyak orang Kristen hari ini, ketakutannya ngeri banget. Takut, apa aja takut. Kita 2 tahun ini mencekam keadaannya, 2 tahun ini. Dan banyak orang Kristen yang ketakutan. Makanya firman Tuhan paling banyak mencatat tentang jangan khawatir sama jangan takut.
Saudara, bedainnya gini aja. Takut mesti dihadapi. Bahaya mesti dihindari. Ya, kalau ada orang ada virusnya, ya itu kan bahaya. Dihindari dong. Tapi takut dihadapin. Itu bedanya. Ada ular kobra di depan, kamu lucu amat. Itu namanya blow on. Oke? Don't do that. Ya, bahaya itu bahaya soalnya ular kobra. Dihindarin dong. Tapi takut dihadapin. Oke, kalau kita mesti prokes ketat, hadapin. Jangan takut. Ya, kita sedang melakukan apapun, jangan takut. Lagi berbisnis, jangan takut. Oh, saya bisa, karena waktu saya ini, saya pengen cerita banyak buat saudara. Ya, teman-teman saya selama pandemi, usahanya malah double keuntungannya. Karena mereka memutuskan, saya nggak mau takut. Mereka tetap bekerja, mereka ekstra kerjanya, dan Tuhan lihat semua usaha mereka. Saudara, jangan takut. Karena saudara dan saya berjalan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, makanya Rasul Paulus, abis dia catat itu semua, the fruits of love, ya, yuk saya mau bacain buat saudara. Dia catat ini, 1 Korintus 11, ayat 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-11, Alkitab bilang begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini dia. Paulus mengatakan soal grow up. Waktu kita mau memutuskan menjadi dewasa, kita nggak gampang tersinggungan. Itu kanak-kanak banget. Childish bahasa Inggrisnya. Childish. Ya, suami gampang tersinggung sama istri. Ya, gampang ngambek sama istri. Istri juga demikian. Ke bawah-bawah akhirnya. Ke kantor jadi begitu. Baperan. Ya, ada apa dikit baperan, tersinggung. Ya, cepat naik darah. Dan lain sebagainya. Itu semua awalnya karena childish. Umurnya aja boleh tua. Tapi kita childish. Makanya firman Tuhan mengajak kita semua untuk kita bertumbuh, grow up. Jangan lagi berpikir, berkata-kata, bertindak seperti kanak-kanak. Childish, tinggalin itu semua. Ya. Saya kadang-kadang ya papasan sama teman saya. Hari ke-1 dia senyum, hari kedua dia tiba-tiba cemberut papasan sama saya. Saya belajar untuk gak gampang baper. Nggak gampang tersinggung. Saya juga belajar. Saya belajar untuk dewasa. Saya belajar untuk berpikir, mungkin dia lagi banyak pikiran. Ya, mungkin dia papasan sama saya, dia lagi ya punya pergumulan yang hebat mungkin, makanya dia susah senyum dan lain sebagainya. Jangan baper duluan. Jangan tersinggung duluan. Ya. Jangan ini, jangan itu, jangan jadi negatif, tapi jadilah dewasa. Makanya Rasul Paulus ini keren banget. Dia ngomong di kalimat terakhirnya, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan kurang tepat, karena ini bahasa Yunaninya meninggalkan katargeo. Bahasa Inggrisnya katargeo adalah destroy. Oke? Ketika aku dewasa, saya destroy those childish attitude. Orang yang dewasa adalah orang yang menghancurkan sifat childish. So please lah, jangan cepat tersinggung. Jangan cepat baper. Ya, jangan cepat marah, jangan cepat naik darah. Berpikirlah untuk kita menjadi dewasa, bertumbuh ke arah kasih karunia, ya, dan keintiman dengan Yesus Kristus. Saya percaya ini adalah salah satu langkah saudara dan saya memperbaiki dasar kehidupan kita. Waktu ada goncangan, ada teman cemberut lewat, ya, ada sahabat mungkin maki-maki kita nggak gampang rubuh. Karena kita hidupnya bertumbuh tiap hari. Bertumbuh. Ya, fondasi kita makin kuat setiap hari. Karena kita memutuskan untuk menjadi dewasa di dalam Kristus dan di dalam kasih karunia. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selamat kembali bekerja. Ya, Tuhan selalu menolong karir saudara, memberkati keluarga saudara. God bless you all. Bye-bye.